Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nesa Chania dengan nomor mahasiswa 2114010159, Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membedah, membahas, dan menjelaskan modul ajar akidah akhlak kelas 7 yang bisa teman-teman manfaatkan nantinya sebagai modul ajar yang digunakan saat pembelajaran di kelas. Nah, langsung saja nih. Untuk pertama itu ada informasi umum. Nah, informasi modulnya atau identitas modulnya itu ada nama penyusun, saya sendiri Nesa Chania, dengan instansi sekolah yaitu MTSN 6 Bungo, tahun pelajaran 2023-2024. Satuan pendidikan, maaf di sini ada kesalahan mengetik. Satuan pendidikan yaitu Madrasah Sanawiyah dengan elemen ataupun mata pelajaran akidah akhlak kelas 7. Alokasi waktu yaitu 2 kali jam pelajaran, 2 jam pelajaran dikali 45 menit dengan target peserta didik untuk peserta didik reguler. Oke, jika kita sudah mengetahui identitas modulnya tadi, kita bisa lanjut nih teman-teman ke bagian model pembelajaran. Sebelum itu kita akan mengetahui atau kita akan menggunakan materi berupa sifat ikhlas, taat, istiqomah, dan taubat. Oke, kita kan sudah tahu nih materinya yaitu tentang sifat ikhlas, taat, istiqomah, dan taubat. Lalu dengan materi ini apa model pembelajaran yang cocok untuk digunakan? Nah, di sini penyusun menggunakan model pembelajaran problem based learning. Mengapa? Karena model pembelajaran PBL ini adalah model pembelajaran yang menegaskan ataupun menyuguhkan suatu permasalahan kepada siswa sehingga siswa atau peserta didik itu nantinya dapat menyelesaikan problem atau masalah-masalah yang diberikan dengan hasil pemikiran mereka sendiri. Dan juga model pembelajaran based learning ini mengedepankan peserta didik untuk mengidentifikasi masalah-masalah dan memberikan solusi dari masalah itu. Nah, masalah-masalahnya di sini juga harus sesuai dengan kehidupan sehari-hari peserta didik ya teman-teman, agar peserta didik itu tidak kesusahan dan juga bisa memberikan solusi yang sesuai ataupun kesimpulan yang sesuai yang dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari nantinya. Selanjutnya kita masuk ke metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu ada diskusi, tanya jawab, dan latihan. Dengan profil pelajar Pancasila yaitu ingin dicapainya peserta didik yang berakhlakul karimah, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, gotong royong, dan juga menjadi pelajar yang rahmatan lil alamin. Lalu untuk sarana dan prasarana, apabila nanti saat pembelajaran teman-teman memungkinkan untuk menerapkan sarana prasarana dengan fasilitas yang memadai, di sini dicantumkan sarana dan prasarana yang digunakan yaitu ada media berupa laptop, LCD, proyektor, lembar kerja peserta didik atau LKPD yang biasa kita kenal, serta ada kertas dan spidol. Lalu untuk sumber belajarnya kita menggunakan buku bacaan serta bahan ajar. Nah, di sini apa kegunaan dari laptop, LCD, dan proyektor? Nantinya ini akan ditampilkan berupa kisah-kisah inspiratif ataupun kisah-kisah yang menggambarkan sifat dari ikhlas, taat, istiqomah, dan taubat ini, sehingga dari kisah yang ditampilkan itu peserta didik dapat mengidentifikasi mana yang termasuk dari sifat ikhlas, taat, istiqomah maupun taubat. Nah, adapun alternatif yang diberikan jika tidak ada sarana dan prasarana berupa laptop, LCD, dan proyektor. Nah, di sini kita sudah menyediakan berbagai rangkuman kisah singkat. Nantinya di kisah itu akan peserta pendidik itu hanya perlu untuk memprintnya saja lalu membagikan kepada peserta. Oke, kita masuk ke bagian kedua yaitu mengenai kompetensi inti. Nah, di kompetensi ini kita lebih memfokuskan kepada materi pembelajaran kita. Yang pertama ada bagian capaian pembelajaran. Nah, di sini capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran hampir sama, yaitu
peserta didik setelah mengikuti pembelajaran di sini mampu memahami dan mengimplementasikan dari sifat-sifat yang telah diajarkan, yaitu ada sifat ikhlas, taat, istiqomah maupun taubat tersebut. Lalu bagaimana langkah-langkah dari tercapainya tujuan pembelajaran ini? Nah, di bagian ketiga di sini ada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, di sini bisa teman-teman lihat yang pertama yaitu peserta didik ini kita bagi ke dalam 4 kelompok, di mana masing-masing kelompok itu memegang satu sifat. Ada kelompok 1 misalnya itu memegang sifat ikhlas, begitu juga seterusnya hingga kelompok 4 memegang sifat taubat. Oke, selanjutnya bagaimana cara mencapai tujuan pembelajaran? Di sini telah disajikan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik ini dibagi menjadi 4 kelompok, di mana masing-masing kelompok memegang satu sifat, ada itu sifat ikhlas. Lalu kelompok 2 misalnya memegang sifat taubat, begitu juga seterusnya hingga 4 kelompok dan semua sifat telah dibagikan. Lalu setelah dibaginya 4 kelompok di sini, peserta didik ini diberikan orientasi masalah mengenai sifat-sifat tersebut. Nah, tahapan ketiga, peserta didik ini memahami masalah dan mengidentifikasi masalah apa yang diberikan berdasarkan sifat-sifat tersebut. Lalu di sini peran pendidik yaitu membimbing peserta didik dalam melakukan penyelidikan kelompok. Yang kelima, peserta didik di sini mengembangkan dan menyajikan hasil dari penyelesaian masalah dari sifat ataupun tugas yang diberikan. Dan yang terakhir, peserta didik itu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah berdasarkan sifat-sifat yang telah ditunjuk pada masing-masing kelompok tersebut. Selanjutnya ada pemahaman bermakna. Di sini peserta didik memahami dengan mempelajari sifat ikhlas, taat, istiqomah maupun taubat dapat memperkuat karakter Islami dan menerapkan akhlakul karimah di kehidupan sehari-hari. Nah, jika telah diketahui ada beberapa langkah untuk mencapai tujuan pembelajarannya tadi, di sini teman-teman bisa memberikan pertanyaan pemantik sebagai awal dari pembelajaran. Nah, pertanyaan pemantik yang bisa diberikan yaitu yang pertama, ini contohnya, saat memberi sedekah kepada orang yang membutuhkan, apakah boleh kita memamerkannya kepada orang lain? Lalu yang kedua, contohnya bisa kita berikan, yaitu apabila kita melakukan dosa dan ingin meminta ampunan kepada Allah, maka yang harus kita lakukan adalah, pertanyaan pemantik ini berguna untuk merangsang atau menstimulus peserta didik agar dapat memicu pembelajaran sehingga peserta didik itu dapat memberikan atau dapat diberikan gambaran sebelum pembelajaran berlangsung. Lalu itu ada persiapan pembelajaran. Nah, yang pertama di sini guru menyiapkan media pembelajaran, lalu guru menyiapkan video pembelajaran seperti yang telah dijelaskan sebelumnya ataupun bahan ajar lainnya, lalu guru menyusun LKPD serta guru menyusun instrumen asesmen yang digunakan. Untuk asesmennya sendiri, di sini terbagi menjadi 3 asesmen, ada asesmen awal, formatif maupun sumatif. Nah, pada modul ini telah diberikan dan telah dituliskan beberapa contoh asesmen yang bisa digunakan. Yang pertama itu ada asesmen awal. Nah, proses penilaian untuk mengetahui kemampuan dasar anak. Nah, itu bisa teman-teman baca sendiri ya. Sampai dengan asesmen yang ketiga itu asesmen sumatif. Oke, selanjutnya kita masuk ke kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran ini dibagi menjadi 3, itu ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, serta kegiatan penutup. Nah, karena tadi kita 2 CP dan 1 CP-nya itu 45 menit, maka alokasi waktu kita ada 90 menit. Nah, 90 menit inilah yang dibagi menjadi 3. Yang pertama itu untuk kegiatan pendahuluan. Di sini kegiatan pendahuluan kita cukupkan saja 15 menit. Apa saja yang perlu dilakukan? Yang pertama yaitu pendidik ini mengondisikan kelas dan melakukan presensi kepada peserta didik. Lalu peserta didik berdoa bersama sebelum memulai pembelajaran, dan juga pendidik menanyakan kabar peserta didik setelah itu dan memberikan semangat dan motivasi sebelum memulai pembelajaran.
pembelajaran, lalu menyampaikan pertanyaan pemantik sebagai stimulus ataupun rangsangan awal pembelajaran, serta yang terakhir di kegiatan pendahuluan yaitu guru menyampaikan tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, serta jenis penilaian yang digunakan nantinya. Lalu untuk kegiatan inti ini 60 menit. Karena tadi kita menggunakan model pembelajaran problem based learning, sesuai dengan sintak PBL sendiri itu ada 6 tahapan, ada 6 langkah. Sebenarnya ini tidak jauh berbeda dengan ketercapaian tujuan pembelajaran tadi. Yang pertama itu membagi siswa ke dalam 4 kelompok. Nah, pendidik ini menamai setiap kelompok sesuai dengan sifat yang menjadi materi pada pembelajaran saat itu, lalu orientasi siswa kepada masalah, lalu mengorganisasikan siswa untuk belajar, serta membimbing penyelidikan kelompok diskusi, lalu mengembangkan dan menyajikan hasil karya ini bagi peserta didik, serta menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, di sini pendidik itu bertugas untuk membantu peserta didik melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dalam proses yang mereka gunakan selama diskusi tadi. Nah, jika sudah, di sini ditampilkan beberapa bentuk orientasi masalah dari berbagai kisah Islami. Yang pertama itu ada sifat ikhlas, jadi orientasi masalahnya sesuai dengan sifat kisah-kisah ikhlas yang terjadi di dunia Islam. Begitu juga dengan sifat istiqomah, lalu sifat taat maupun sifat taubat. Ini bisa menjadi orientasi masalah yang dibagikan kepada peserta didik saat pembelajaran berlangsung. Jadi peserta didik itu mengungkapkan atau mengidentifikasi masalah dari sifat dari materi yang diberikan di orientasi yang diberikan tersebut. Lalu jika sudah sesuai dengan tahapan PBL tadi dan selesai semua pelaksanaannya, dilanjutkan dengan kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini juga dicukupkan dalam 15 menit. Di sini peserta didik memberikan refleksi dari kegiatan pembelajaran, lalu guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk belajar minggu depan dan memberikan PR istilahnya ya. Lalu guru menutup pembelajaran. Nah, untuk lampiran sendiri ada asesmen. Yang pertama itu terbagi 3 juga sebagaimana yang telah disebutkan, ada asesmen awal, asesmen sumatif, dan formatif. Nah, asesmen awal ini kan dilakukan sebelum pembelajaran berlangsung, jadi bisa dilakukan saat kegiatan pendahuluan. Nah, di sini juga sebagai bentuk pemantik sebenarnya bagi peserta didik mengenai materi yang akan dibahas pada pembelajaran saat itu. Di sini diberikan beberapa contoh, misalnya apakah anak-anak ibu nantinya atau anak bapak nantinya itu sudah tahu mengenai sifat ikhlas, taat, istiqomah maupun taubat. Lalu apa itu sebenarnya sifat ikhlas, taat, istiqomah dan taubat, dan juga sebenarnya apa manfaat dari mempelajari itu. Nah, dengan memberikan rangsangan itu peserta didik mulai terpacu pikirannya ataupun daya pikirnya sehingga dalam pembelajaran tidak terlalu terkejut saat menerima materi ajar. Lalu ada asesmen formatif. Nah, asesmen formatif ini dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Jadi, pendidik ini menilai saat peserta didik melakukan diskusi kelompok. Lalu ada asesmen sumatif. Nah, inilah asesmen yang diberikan kepada peserta didik dan dapat dikerjakan sebagai tugas bagi peserta didik. Nah, di asesmen sumatif ini diberikan beberapa contoh yang bisa digunakan. Yang pertama yaitu misalnya apa yang dimaksud dengan sifat ikhlas dalam Islam dan mengapa sifat ini penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, begitu cukup untuk beberapa soal saja, misalnya di sini dicantumkan 5. Jadi juga tidak memberatkan pada peserta didik. Nah, setelah ada asesmen, yang selanjutnya itu ada pengayaan remedial, lalu juga ada refleksi guru. Nah, refleksi guru ini ditekankan kepada pendidiknya ya. Ya, misalnya apakah semua siswa terlibat aktif di dalam pembelajaran saat diskusi, lalu bagaimana siswa
menyelesaikan masalahnya, apakah ada kendala atau kesulitan yang dihadapi siswa, dan apakah model pembelajaran PBL itu dapat efektif berjalan saat materi tersebut berlangsung. Lalu juga ada di sini refleksi peserta didik. Nah, di sini ditujukan kepada peserta didik. Yang pertama, misalnya bagian manakah yang menurutmu paling sulit dari pelajaran ini? Lalu apakah pembelajaran hari ini menyenangkan, dan bagaimana bagian manakah dari materi ini yang menyenangkan bagi peserta didik? Nah, ditutup dengan sumber bacaan. Ini khusus kepada peserta didiknya ya. Lalu di sini ditampilkan beberapa sumber seperti sifat ikhlas. Jadi ini materi ajar ini nanti membantu pendidik sebagai pegangan sebagai pegangan pendidik dalam memandu pembelajaran. Nah, itulah pembahasan kita kali ini tentang modul ajar akidah akhlak kelas 7 dengan materi sifat ikhlas, taat, istiqomah, dan taubat. Semoga dengan adanya penjelasan ini, teman-teman dapat mengaplikasikan modul ajar ini secara langsung di kelas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum